Pemirsa, pasca hujan deras dengan intensitas tinggi diiringi angin kencang mengakibatkan bagian atap lantai 2 RSUD Ciamis, Jawa Barat ambruk. Seluruh pasien yang berada di ruang IGD dan pasien COVID-19 juga telah dipindahkan. Pasca ambruknya atap RSUD Ciamis akibat hujan deras dengan intensitas tinggi, 1 orang pegawai terluka akibat tertimpa serpihan kaca. Sementara 11 pasien yang berada di ruang IGD berhasil dievakuasi. 3 pasien diantaranya dipindahkan ke rumah sakit lain. Peralatan kantor juga rusak tertimpa bangunan atap yang ambruk. Petugas medis dibantu BPBD kini tengah mengevakuasi peralatan medis dan barang-barang berharga yang masih bisa digunakan. Tim kepolisian terus mendalami penyebab ambruknya atap lantai 2 ruang IGD RSUD Ciamis dengan menerjunkan tim Inafis ke lokasi kejadian. Telah terjadi atap dan genteng roboh di IGD RSUD Ciamis pada pukul 21.30 WIB yang mengakibatkan 3 orang luka ringan. Untuk selanjutnya kami masih mendalami penyebab dan yang lainnya. Sementara masih kita dalami untuk proses penyelidikannya. Dari tadi malam kita sudah ke TKP, termasuk ngecek korban, ngecek TKP-nya seperti apa, termasuk mengamankan beberapa barang bukti yang ada di TKP. Hingga saat ini, tim penyelamat dari BPBD dan PMI serta petugas RSUD masih melakukan evakuasi peralatan kantor yang masih bisa diselamatkan. Diskominfo Ciamis juga kini tengah memperbaiki jaringan server database RSUD yang rusak akibat tertimpa material reruntuhan atap yang ambruk. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Direktur RSUD Ciamis, ada Dr. Rizali Sopian. Selamat siang, Dokter. Ini bagaimana kondisi pasien saat ini? Selamat siang, Mbak. Untuk saat ini, pada hari ini, alhamdulillah pelayanan sudah berjalan seperti biasa. Pasien-pasien IGD yang biasa kita layani di gedung baru, kita layani di tempat yang sementara terlebih dahulu, yaitu ruangan yang dulu pernah dipakai sebagai tempat ICU, cuci darah. Jadi kita alihkan dulu sementara ke tempat itu untuk layanan UGD-nya. Ya, kalau untuk layanan yang lain, alhamdulillah sudah berjalan seperti biasa. Baik. Kalau untuk kondisi pasien yang dipindahkan sendiri seperti apa, Dokter? Kabarnya juga ada petugas yang ikut terluka terkena pecahan kaca. Itu betul, Dokter? Jadi kemarin itu sebetulnya ada 4 orang petugas kami yang terluka sewaktu kejadian itu. Namun bukan karena jatuhnya materi dari yang jatuh itu, tapi ketika terjadi kejadian itu ada panik dan terjadi yaitu benturan, tabrakan, sehingga dokter jaga IGD itu mengalami luka di pelipis kiri, lalu ada security 2 orang dan seorang perawat. Itu korban sewaktu kejadian tersebut. Selain memang ada korban luka-luka, ini bagaimana dampak terkait fasilitas di rumah sakit? Untuk fasilitas kami yang rusak, yang paling kita rasakan server komputer yang terletak di lantai 2 itu tertimpa runtuhan, sehingga sampai saat ini belum bisa digunakan kembali. Dan untuk yang lainnya, dikarenakan sebetulnya ruangan lantai 2 itu aula, tempat pertemuan, dan ruang komite medik perpustakaan, itu sebetulnya tidak terlalu mengganggu untuk layanan. Baik, terima kasih Dr. Rizali. Kita harapkan bersama pelayanan medis untuk masyarakat tidak terganggu akibat kejadian ini. Terima kasih, Dokter. Selamat siang. Pemirsa, seorang oknum guru honorer di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mencuri puluhan gawai jenis tablet milik sekolah. Diketahui uang hasil pencurian gawai sekolah dipakai oknum guru untuk berfoya-foya selama pelarian. Guru honorer SN hanya bisa tertunduk malu saat digiring di Mapores Sambas, Kalimantan Barat. SN ditangkap polisi dalam pelariannya di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
SN yang bekerja di salah satu sekolah dasar negeri di Pangkalan Bemban, Kabupaten Sambas ini diduga mencuri 51 gawai jenis tablet milik sekolah. Kejadian pencurian terungkap saat Dewan Guru hendak melakukan rapat. Saat kepala sekolah mengecek keberadaan gawai tersebut, yang tersisa hanya kotaknya saja, sementara isinya sudah raib. Pihak sekolah kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas dan mencurigai oknum guru honorer berinisial SN lantaran SN mengundurkan diri dari sekolah saat kejadian berlangsung. Lebih tepatnya tablet dalam bentuk tablet yang dimiliki oleh Sekolah Dasar SDN 13 Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau. Di sini berjumlah 51 unit handphone yang merupakan dari dana BOS yang diterima pada bulan Maret. Akibat kejadian ini, siswa sekolah dasar di Pangkalan Bemban tidak dapat melakukan belajar daring karena tidak adanya gawai jenis tablet tersebut. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Uji coba belajar tatap muka secara langsung untuk siswa SMP mulai diterapkan di Ponorogo, Jawa Timur. Setiap ruang diisi 25% dari kapasitas normal, diajari oleh satu guru dan diawasi satu guru lain dari luar ruangan. Sekolah tatap muka langsung mulai diterapkan oleh siswa di SMP Negeri 3 Ponorogo, Jawa Timur. Protokol kesehatan dilakukan secara ketat, mulai dari satu kelas hanya diisi oleh sepertiga dari jumlah siswa normal, yaitu 8 siswa. Tempat duduk yang berjarak 1 meter dan masker wajib digunakan oleh siswa. Satu guru di depan kelas mengajar, sementara satu guru lainnya di luar ruangan memantau siswa. Meski masih tahap uji coba, diharapkan tidak menimbulkan klaster baru. Seminggu sekali masuk sekolah dan itu pun hanya 3 jam. Meski sangat sedikit siswa yang masuk, namun siswa mengaku senang bisa belajar langsung karena bisa mendengarkan penjelasan dari guru dan bisa bertemu temannya. Baru satu kali ini. Sebelumnya belajarnya di mana? Di rumah. Terus gimana Dik, dengan adanya sekolah tatap muka ini, seneng nggak? Seneng. Senengnya kenapa? Nggak nguras paketan. Pengawasan ketat dilakukan oleh sekolah agar siswa patuh protokol kesehatan. Pembelajaran langsung ini masih uji coba, hanya diperlakukan di 7 SMP di Ponorogo. Selebihnya, sekitar 30 SMP lain belum masuk dan masih menerapkan sistem belajar online. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi, iNews melaporkan. Terkait kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang sudah digelar, kita akan bergabung dengan Pak Imam Saifuddin, Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Mbak. Pak Imam, ini bagaimana sih suasana belajar tatap muka yang pertama di SMPN 3 Ponorogo? Alhamdulillah, kegiatan dicoba tatap muka pembelajaran di SMP 3 Ponorogo berjalan dengan lancar, sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, dan ini berkat kerjasama antara pihak sekolah bersama Bapak Ibu guru, orang tua, dan masyarakat dalam rangka untuk menerapkan sekaligus membantu dalam rangka untuk uji coba pembelajaran tatap muka di SMP 3 Ponorogo. Baik, Pak Imam, bagaimana kemudian pola pembagian jadwalnya terhadap murid-murid ini bagaimana, Pak? Di sekolah kami ini kan ada kurang lebih 682 siswa yang kelas 89, dan ini sesuai dengan SOP yang ada bahwa Ponorogo itu zonanya urin, 25% dari kuota atau pagu yang ada itu setiap hari anak masuk ke sekolah. Jadi kita gilir, kita kondisikan bahwa anak-anak yang hadir tatap muka itu jumlah 25% dari total pagu di SMP 3 Ponorogo. Apakah sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesehatan setempat ini khususnya terkait protokol kesehatan? Alhamdulillah, ini kita awali dari koordinasi dengan pihak terkait, terutama dari Dinas Pendidikan, termasuk dari Satgas Covid, baik di kecamatan maupun kabupaten, yang semua itu sesuai dengan SOP yang ada, dan Alhamdulillah SMP 3 dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo lewat Dinas Pendidikan untuk menjadi sekolah uji coba pembelajaran tatap muka yang semua itu dalam rangka membantu pelaksanaan pembelajaran
di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi intinya perjalanannya cukup panjang, yang mana telah dilaksanakan visitasi oleh Satgas-Covid Kecamatan maupun Kabupaten yang secara langsung, dan alhamdulillah sampai hari ini kegiatan pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan lancar, kondusif, sesuai dengan SOP yang ada. Baik, terima kasih Pak Imam Saifuddin, Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo. Mudah-mudahan proses belajar mengajarnya tetap lancar ya Pak.